Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Nadijika Kurniawan dari kelas T2B nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang website landing page portofolio saya. Yang pertama, di bagian kiri atas ada nama saya. Di bagian kiri atas ada nama saya, yaitu Intania Nadijika. Lalu di bagian navbar sebelah kanan itu ada home, about, portfolio, dan juga kontak. Nah, untuk home dan ini adalah tombol, jadi dia akan meling ke bawahnya seperti ini. Nah, lalu di bagian header itu ada nama saya, yaitu Cika. Lalu penjelasan singkat tentang diri saya, yaitu adalah seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Malang. Lalu di bawahnya ada tombol download CV yang otomatis akan membuka tab baru. Di sini ada CV saya. Lalu di bawahnya ada tombol untuk link ke sosmed, yaitu ada Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn saya. Selanjutnya pada about section itu ada education dan juga work experience. Nah, untuk education sendiri, saya pernah bersekolah di SMK Telkom Malang, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada tahun 2018 sampai 2021. Lalu, saya sedang berkuliah di Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Informatika, yang dimulai pada tahun 2021 sampai sekarang. Lalu, untuk work experience atau pengalaman kerja saya pernah magang di CV Interlink Network Indonesia pada Juli 2020 sampai Oktober 2020. Lalu untuk portofolio saya di sini yang sebelah kiri ini saya pernah membuat desain company profile untuk perusahaan tempat saya magang. Dan di bagian tengah ini adalah desain UI kolaborasi saya dengan beberapa teman saya untuk membuat UI website dari website hosting. Nah, di sebelah kanannya ini adalah saya membuat website untuk perusahaan tempat saya magang. Lalu di bagian email address ini ada email saya, yaitu nadajika17@gmail.com. Lalu di sebelah kanannya ada sama seperti di atas tadi, ada Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn saya. Nah, pertamanya saya akan menjelaskan source code dari website saya ini. Pertama, di HTML-nya pada head, di sini ada head. Di head ini ada title, yaitu nama saya. Nah, ini. Nah, lalu ada link untuk mengelink ke CSS-nya. Lalu ada tag body. Di tag body ini saya mengatur CSS-nya, yaitu dengan padding 0, margin 0, lalu font family, dan juga untuk background-nya, warna background. Lalu di dalam tag body ini ada navbar. Di sini saya pada navbar ini saya ada ID, ada section ID itu home yang ini. Nah, dalam section home ini ada beberapa div class. Yang pertama itu ada div class navbar yang isinya itu ada tag H2 dan tag uli. Nah, untuk tag uli sendiri itu ini dia tuh akan mengeling ke section di bawahnya. Nah, untuk di dalam div class navbar tadi, di sini saya mengatur background, head, padding, dan juga display. Dan pada H2 ini, tag H2 di navbar tadi, saya juga mengatur floatnya agar di sebelah kiri. Di sebelah kiri, jadi tulisan ini Intania Nadijika ini saya pakai H2 dengan float di sebelah kiri agar tulisannya itu berada di sebelah kiri. Setelah itu saya juga mengatur ulnya, tag ulnya dengan float right biar tulisan ini, uli ini ada di sebelah kanan. Lalu saya juga mengatur linknya, mengatur font size, font weight, floatnya tuh left, lalu text align-nya right,
dan juga margin top dan juga margin right-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Selain itu pada section ID home ini tadi juga saya mengatur color-nya, color untuk fontnya. Jadi warnanya jadi seperti ini. Lalu pada tagline tadi juga saya mengatur untuk hovernya. Jadi jika kursornya itu diarahkan ke tulisan, maka otomatis akan berwarna kuning seperti yang diatur pada CSS ini. Saya juga mengatur border radiusnya dengan 15 px. Saya juga mengatur active link. Active link ini saya gunakan pada di yang home ini ada kelas active linknya. Nah, di sini saya atur untuk color dan juga font width-nya tuh bold. Jadi seperti ini. Jadi ketika home ini aktif dibuka, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu di sini ada tulisan hello. Sebenarnya ini saya menggunakan image. Ini pada div class header saya menggunakan image hello dengan kelas hello. Di sini saya mengaturnya dengan position relatif. Jadi kenapa saya mengatur dengan position relatif ini, agar elemennya itu saling dia itu berada di atas gitu. Jadi biar lebih mudah diatur. Jadi nggak berada di bawah atau akan menindih gitu, menindih layar di bawahnya. Nah, setelah itu ada tag P untuk nama dan juga deskripsi diri saya tadi. Di situ juga saya mengaturnya pada class header, lalu tag P, nth child. Ini maksudnya tuh adalah tag P yang kedua gitu. Ini adalah tag P yang kedua. Ini adalah tag P yang kedua. Saya mengatur seperti ini. Lalu saya juga mengatur pada nth child 3, jadi tag P yang ada di bawahnya lagi itu yang bagian ini saya mengaturnya seperti ini. Setelah itu ada button class download. Jadi button class itu ini download CV dengan kelas download. Di sini saya mengatur pada CSS itu seperti ini. Jadi saya menggunakan width, height, font family, font size, font weight, color, border radius, background. Di sini saya background untuk buttonnya ini saya menggunakan warna gradient dengan kode seperti ini. Lalu saya juga menambahkan box shadow dan juga border, dan posisinya saya atur relatif. Selanjutnya di bawahnya download itu ada image yang dengan kelas alpha, itu foto saya yang ini. Saya atur juga di dalam CSS. Jadi seperti ini aturannya. Saya menggunakan position absolute agar fotonya itu timbul di atas sendiri, berada di atas daripada layar di bawahnya. Jadi nggak di bawahnya, nggak mana ya, biar dia itu posisinya tuh sejajar gitu dan lebih mudah diatur. Lalu setelah itu di bawahnya juga ada image dengan class vector, yaitu yang ini adalah image juga, dan saya mengatur juga pada CSS nya seperti ini dengan posisinya itu relatif dan floatnya itu right, jadi biar gambarnya ini berada di sebelah kanan. Setelah itu di bawahnya ada lagi image dengan nama vektor 2, itu yang ini, yang tangan ini. Saya juga mengaturnya di CSS dengan aturan seperti ini dengan position relatif juga. Jadi dia tuh agar mudah diatur gitu. Selanjutnya untuk sosmed ini juga saya ada dengan menggunakan target blank. Jadi dia tuh ketika diklik dia akan membuka tab baru.
saya juga mengaturnya di dalam CSS dan kelas sosmed. Aturannya sama, cuma seperti ini. Nah, selanjutnya pada about section, di sini ada education dan work experience. Pertama itu saya membuat section ID namanya about, lalu ada div class edu yang isinya adalah tag P dari education itu sendiri. Nah, pada kelas edu tadi saya mengaturnya seperti ini. Seperti ini, dan ini ada di bawahnya ada garis kuning ini. Saya juga mengaturnya di dalam CSS dengan membuat kelas namanya itu titik, dan juga span kelas namanya ada dos. Dos itu yang ini dos kuning. Lalu ada garis itu yang ini. Lalu ada bundaran itu yang ini. Dan bagaimana saya mengaturnya biar hasilnya seperti itu. Jadi di DOS ini saya menggunakan display itu inline box. Jadi kalau menggunakan display inline box itu si garis itu tadi akan melebar gitu, lebar ke kanan. Setelah itu saya menggunakan posisinya relatif dan bottom, left, right, width, height, dan background color, dan juga saya menggunakan border radius itu 20 px. Selanjutnya untuk yang garis ini, yang bundaran dulu. Yang bundaran ini saya menggunakan sama inline block juga displaynya, posisinya sama. Bedanya di sini itu untuk border radiusnya itu 50%. Jadi biar hasilnya itu bulat itu menggunakan border radius 50%. Dan sini saya juga menambahkan box shadow dengan kode seperti ini. Selanjutnya itu adalah garis yang memanjang ini. Ini ada CSS-nya, itu saya menggunakan displaynya itu blok. Jadi kalau displaynya blok aja itu dia itu garisnya itu akan memanjang ke bawah. Dengan posisinya sama relatif juga, dan dengan border radius 20 px. Setelah itu saya membuat di kelas lagi, yaitu namanya itu eduisi. Di sini isinya tuh ada tag P semua. Tapi saya mengaturnya di CSS itu seperti ini. Jadi meskipun dia tuh sama-sama tag P, tapi itu dia tuh bisa diatur beda-beda menggunakan NTH chart-nya tadi. Jadi kalau NTH chart-nya 1 itu berarti dia tuh tag P yang atas sendiri, yang pertama ini, dan seterusnya. Ini adalah aturannya. Dan dari aturan ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi tulisan Telkomsel ini berada di sebelah kiri dari garis, karena saya mengaturnya posisinya itu absolut, jadi bisa diatur left dan topnya gitu. Jadi tulisannya itu bisa menindih layar di bawahnya. Nah, setelah itu saya membuat kelas lagi namanya eduisi 2. Ini adalah tulisan untuk yang berada di sebelah kanan untuk tulisan State Polytechnic of Malang ini. Sama juga saya menggunakan NTH Child, jadi tulisannya tuh meskipun sama-sama tag P-nya tapi bisa di stylenya itu bisa beda-beda gitu. Dan berikut adalah codingannya. Lalu setelah itu untuk duanya ada, saya membuat div class lagi yaitu work yang untuk tulisan work experience ini, sama isinya tag P juga, dan CSS nya seperti ini. Di dalam terus saya juga membuat kelas sama di kelas titik untuk membuat garis ini dos. Lalu saya juga membuat kelas work text itu untuk tulisan ini, dan juga menggunakan di dalamnya ada tag P, dan aturannya juga sama pakai NTH chart, jadi agar stylenya itu beda antar tag P itu.
Selanjutnya di sini ada My Portfolio. Nah, pada portfolio ini saya menggunakan section ID namanya Portfolio. Di dalamnya itu ada div class Porto dengan isi ada tag P. Kurang lebih seperti ini saya mengatur div class Porto tadi. Hasilnya seperti ini. Setelah itu ada div class titik namanya ada div class titik dan juga ada span class plus 2, jadi sama seperti ini, memunculkan garis. Lalu di bawahnya ada div class image untuk portofolio di sebelah kiri. Itu ada img1, untuk yang di tengah itu img2, dan di bawahnya itu dan di sebelah kanan sendiri itu img3. Di sini saya membuat kelasnya sendiri-sendiri karena posisinya itu sebenarnya sama, cuma letaknya itu kan berbeda. Jadi saya membuat kelasnya sendiri-sendiri dan kurang lebih sama, cuma beda di position left-nya aja. Jadi saya menggunakan image, saya mengaturnya dengan posisinya itu absolute. Lalu di sini ada border 25px, untuk warnanya itu adalah kuning. Jadi hasilnya seperti ini. Pada gambarnya itu ada bingkainya gitu. Lalu saya menggunakan border radius 8% dan juga saya menggunakan shadow agar lebih menarik lagi. Selanjutnya di sini ada untuk section kontak. Di sini saya menggunakan ID kontak. Lalu di dalamnya itu ada div class kontak. Yang isinya itu ada link, href. Untuk style decorationnya itu non, jadi dia tuh biar ini kan link, jadi dia tuh biar nggak ada garis bawahnya dan juga warnanya tuh bisa diubah. Di sini saya juga menggunakan mail to agar bisa langsung menyambung dengan email. Terus di dalamnya itu ada text span dengan ADEM. Jadi text span ini digunakan buat biar lebih mudah mengatur stylenya pada satu kalimat itu, satu tag P. Dan untuk EM-nya sendiri tuh saya atur seperti ini. Setelah itu ada logo dan juga ini yang link itu sama seperti di atas tadi. Saya menekan target link juga. Nah, dan yang terakhir itu ada saya membuat div class footer untuk tulisan bawah sendiri. Dan ini adalah style CSS untuk footernya. Saya bagi dua, untuk footer dan juga ada footer untuk tag P. Dan begini adalah aturannya. Dan hasilnya seperti ini. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.